Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang semua, izin saya ditugaskan untuk membaca. Memang ini agak panjang, tapi katanya sebagai tradisi intelektual kami ini harus disampaikan. Harapan kita sebenarnya tadi di slide ya, sebenarnya untuk bisa ditampilkan, tapi mungkin belum siap. Ada masalah saya bacakan dan nanti kemudian di-share di grup silaturahmi nasional kita hari ini untuk bisa dibaca secara langsung oleh seluruh peserta. Baik, rekomendasi silaturahmi nasional dan zikir bangsa KOF alumni Himpunan Mahasiswa Islam Mataram 28 sampai 30 Juli 2023. Satu, ini panjang juga ya. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka kami menyerukan bahwa Pancasila semestinya menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan penyelenggara negara. Pancasila seharusnya menjadi karakter kepribadian bangsa. Pancasila menjadi kalimatun sawah, titik temu keragaman dan kemajemukan budaya bangsa. Pancasila semestinya menjadi alat ukur etika, moralitas dan kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, kami menyadari bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, ras dan agama. Maka kami menyerukan kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, dan seluruh komponen bangsa untuk mengikuti setiap tahapan pemilu, mematuhi segala ketentuan, menjadi persatuan dan kesatuan bangsa, dan turut menciptakan suasana pemilu yang damai dengan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat melalui cara-cara yang jujur, bersih, dan menghargai perbedaan pandangan serta menjauhi politik identitas. Tiga, Indonesia sebagai negara hukum mengandung maksud bahwa segala kekuasaan negara dan tindakan penyelenggara negara maupun warga negara haruslah tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Maka kami merekomendasikan agar perbuatan hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara transparan dan partisipatif. Melaksanakan hukum oleh pemerintah dilakukan dengan menempatkan prinsip semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan penegakan hukum dilakukan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Empat, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat cukup untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan baik dan benar. Maka kami menyerukan agar pemerintah berperan aktif dalam mendayagunakan potensi anak bangsa untuk mengelola SDA dengan mengaktifasikan BUMN khusus sektor pertambangan dan swasta nasional berdasarkan jenisnya, dan dapat mempergunakan smelter sebagai sumber pemilihan dan rantau utama distribusi sebagai bahan baku diversifikasi produk tambang. Hal ini dapat menjadi poin penting sebagai daya dukung hilirisasi untuk dapat dialokasikan dan dijadikan peluang sebagai pemantik penyerapan tenaga kerja dalam negeri dengan tujuan yang berkesinambungan guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kemakmuran rakyat. 5. Ancaman krisis pangan dunia mengharuskan seluruh negara melakukan upaya maksimal untuk memproteksi kepentingan pangan domestik. Maka kami merekomendasikan agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam meningkatkan produksi dalam negeri untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan berdampak positif pada kinerja ekspor agar terbangun iklim yang kondusif bagi penjualan produk ke luar negeri. 6. Kami memiliki modal dasar, kualitas dan kuantitas anggota dengan berbagai latar belakang keilmuan yang telah tersebar di seluruh lapangan pengabdian. Modal dasar ini perlu kita konsolidasi dan mobilisasi dan terus dikembangkan
untuk meningkatkan kualitas SDM anggota KAHMI dalam bidang iptek dan entrepreneurship dan inovasi. Maka Silanas KAHMI merekomendasikan agar MN KAHMI lebih progresif dalam mengelola, menjembatani, dan memanfaatkan seluruh potensi keluarga besar KAHMI untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga mampu mengakselerasi kemajuan organisasi dalam berkiprah baik di dalam negeri maupun menjalin kemitraan luar negeri. 7. Majelis Nasional KAHMI tetap mendorong stabilitas politik dan demokrasi dengan melakukan pengawalan pemilu yang jujur, adil, dan berkeadaban tanpa intervensi hukum dan kekuasaan. MN KAHMI mendorong pemerintah agar lebih serius melaksanakan program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi nasional, setidaknya dapat memenuhi sendiri kebutuhan nasional, baik sandang, papan, dan energi serta sembako. 9. Majelis Nasional KAHMI mendorong revisi Undang-Undang KPK agar seluruh komisioner dan pengawas KPK diisi oleh sipil. 10. Dalam hal penguasaan sumber daya alam, Majelis Nasional KAHMI perlu mendorong pemerintah agar penguasaan SDA jangan hanya diberikan kepada segelintir konglomerat, namun harus diberikan kepada banyak pengusaha pribumi dan pengusaha menengah, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, Majelis Nasional KAHMI agar lebih progresif dalam mengelola, menjembatani, dan memanfaatkan seluruh potensi warga KAHMI di segala bidang. Dengan bahasa Nusa Tenggara Barat, sebarkan kader di seluruh daerah yang ada dengan potensinya masing-masing. Rebut jabatan publik mulai dari presiden sampai kepala desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.